Tes. Enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ketua STKIP Senda Cendekia Bapak Dr. Prof. Ratno Nuryadi, Master of Engineering. Yang terhormat Wakil Kepala Bidang Kemahasiswaan Bapak Syukur Daulay,
SSI MT. Yang terhormat kepada Kepala Jurusan Bapak Jun Junaidi MPD selaku Kepala Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam dan kepada Ibu Raudatul Hasanah MPD selaku Kepala Jurusan Pendidikan Matematika. Dan yang terhormat kepada seluruh dosen STKIP Sinar Cendekia serta teman-teman mahasiswa-mahasiswi STKIP Sinar Cendekia yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka pelantikan pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa dan Dewan Perwakilan Mahasiswa STKIP Sinar Cendekia periode 2020-2021. Kedua, salawat serta salam, marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, karena beliaulah sang revolusioner sejati yang telah menyelamatkan kita dari kejahiliahan menuju keislaman. Hadirin yang saya hormati, atas nama pembawa acara, izinkan saya membacakan susunan acara pada kegiatan pelantikan pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa dan Dewan Perwakilan Mahasiswa STKIP Sinar Cendekia periode 2020-2021 yang antara lain sebagai berikut. Acara pertama, pembukaan. Acara kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Acara ketiga, mendengarkan lagu Indonesia Raya. Acara keempat, pelantikan pengurus BEM STKIP Sinar Cendekia. Acara kelima, penanda tanganan berkas. Acara ketujuh, pelantikan anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa STKIP Sinar Cendekia. Acara ke-8, penandatanganan berkas. Acara ke-9, sambutan-sambutan. Acara ke-10, pembacaan doa. Dan acara terakhir, penutup. Baiklah, mari memasuki acara pertama. Hadirin yang saya hormati, marilah kita buka acara pelantikan pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa dan Dewan Perwakilan Mahasiswa STKIP Sinar Cendekia periode 2020-2021 dengan bacaan basmalah. Acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Saudara Fatan. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibali fa'abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Fatan. Memasuki acara ketiga, mendengarkan lagu Indonesia Raya.
Memasuki acara keempat, pelantikan pengurus BEM STKIP Sinar Cendekia periode 2020-2021 oleh Kepala Bidang Kemahasiswaan. Berikut nama-nama beserta seluruh calon direktur BEM STKIP Sinar Cendekia. Kepada nama-nama yang disebut Berikut nama-nama calon pengurus BEM STKIP Sinar Cendekia periode 2020-2021. Hajar Nabila, Ketua Umum. Hanifah Nur Hasna Khairun Nisa, Wakil Ketua. Korina Setia Praja, Anggota Departemen Media dan Hubungan Masyarakat. Kodita Zakiah M, Anggota Biro Keuangan. Anissa Setiawati, Anggota Biro Keuangan. Fatan Hizbullah, Kepala Departemen Kerohanian. Mia Islamiyati, Kepala Departemen Kerohanian. Muhammad Iqbal Baihaqi, Anggota Departemen Kerohanian. Ahmad Muhsin Aldi, Kepala Bidang Eksternal. Reza Kurniawan Saputra, Kepala Bidang Eksternal. Ode Putri Melani, Kepala Departemen Seni dan Budaya. Ayu Anjani, Ketua Departemen Advokasi dan Kesejahteraan Mahasiswa. Cynthia Purwanti, Anggota Departemen Media dan Hubungan Masyarakat. Susi Asmaria, Anggota Biro Keuangan. Rioni Veronita, Sekretaris 1. M. Hardianto, Ketua Departemen Olahraga. Nurdiana, Anggota Departemen Seni dan Budaya. Lulu Nastiana, Anggota Departemen Sosial Masyarakat. Koridia Fatmala, Sekretaris 2. Anjaila Maswanti, Bendahara 2. Siti Masyito, Anggota Departemen Media dan Hubungan Masyarakat. Siti Masyaro, Kepala Bidang Kemahasiswaan. Neng Siti Melati, Kepala Departemen Sumber Daya Manusia. Ruli Amarullah, Kepala Departemen Sumber Daya Manusia. Arodi,
anggota Departemen Kerohanian, Maya Hasbidah Harahap, anggota Departemen Sosial Masyarakat, Winda Elindasari, anggota Departemen Seni dan Budaya, Era Putri, anggota Departemen Advokasi Kesejahteraan Mahasiswa, Sultan Herianto, Ketua Departemen Sosial Masyarakat, Ahmad Mukmin, anggota Departemen Olahraga, Rika Diana Apriani, anggota Departemen Seni dan Budaya, Umi Nurul Rahma, anggota Departemen Pengembangan Sumber Daya Manusia, Abdul Rashid Asrori, anggota Departemen Pengembangan Sumber Daya Manusia, Irfan Hilmi, anggota Departemen Olahraga. Muhammad Zaki Darajatun, Kepala Biro Penelitian dan Pengembangan, Febri Nur Suaidah, anggota Departemen Seni dan Budaya, Hesti Dewi Astuti, anggota Departemen Kerohanian, Via Ikvia Soliha, anggota Departemen Kerohanian, Luciani Hasibuan, anggota Biro Penelitian dan Pengembangan, Hamdani, anggota Departemen Pengembangan Sumber Daya Manusia, Siti Nurjana, anggota Departemen Pengembangan Sumber Daya Manusia, M. Jalaluddin, anggota Departemen Olahraga, Ulfa Juliana, Kepala Biro Keuangan, Ernawati Dalimunte, anggota Departemen Advokasi Kesejahteraan Mahasiswa, Muhammad Rofikon, anggota Departemen Olahraga, Jihan Hanifah Kusna, anggota Departemen Pengembangan Sumber Daya Manusia, Hana Fatima, Kepala Departemen Seni Budaya, Novika Sari Dewi Nasution, anggota Departemen Advokasi Kesejahteraan Mahasiswa, Muhammad Abdul Kohar, anggota Departemen Advokasi Kesejahteraan Mahasiswa, Anung Pramadiantoro, Kepala Departemen Media dan Hubungan Masyarakat, Ahmad Muzaki, Controller, Fitri Istiani BR Nasution, Bendahara 1, Fadilah Putri Sugianto, Ketua Bidang Pengembangan Minat dan Bakat, Febri Cahaya Hisbuan, anggota Departemen Kerohanian, Siti Munawaroh, anggota Departemen Advokasi Kesejahteraan Mahasiswa, Lantera Hasibuan, anggota Departemen Advokasi Kesejahteraan Mahasiswa, Sri Ayu Pertiwi, anggota Departemen Sosial Masyarakat, Putri Nurjayanti, anggota Departemen Media dan Hubungan Masyarakat. Kepada Bapak Syukur Daulay dipersilakan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ikrar pelantikan Badan Eksekutif Mahasiswa STKIP Cendekia periode 2020-2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji syukur Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita semua sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan kegiatan hari ini. Salawat serta salam. Oke. Tetap tercurahkan pada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Pada hari ini, 15 Agustus 2020 di STKIP Cendekia, Pak Syukur sebagai Kepala Bidang Kemahasiswaan, maka hari ini akan melantik ya saudara dan saudari, baik yang ada di sini maupun yang ada live di Zoom, untuk menjadi pengurus BEM STKIP Cendekia periode 2020-2021. Sebelumnya saya ingin bertanya, apakah saudara dan saudari siap untuk dilantik menjadi pengurus BEM STKIP Cendekia periode 2020-2021? Silakan dijawab dengan tegas, apakah siap? Oke. Silakan ikuti kata-kata saya ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memohon rahmat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa
dan didorong oleh hasrat untuk mewujudkan rasa kekeluargaan dan kebersamaan di kalangan mahasiswa dan mahasiswi STKIP Sinar Cendekia, maka dengan ini kami selaku pengurus BEM STKIP Sinar Cendekia berjanji: 1. Taat kepada Allah dan Rasul-Nya. 2. Menjaga akhlakul karimah dan mendukung dakwah Islam. 3. Senantiasa menumbuhkan dan memupuk rasa kekeluargaan serta kebersamaan dengan seluruh mahasiswa dan mahasiswi STKIP Sinar Cendekia serta ikut berperan aktif dalam usaha mencerdaskan mahasiswa dan mahasiswi STKIP Sinar Cendekia. 4. Mematuhi anggaran dasar anggaran rumah tangga sesuai garis besar haluan organisasi BEM STKIP Sinar Cendekia. Demikian pelantikan ini kami lakukan. Allah menjadi saksi. Dan semoga Allah yang Maha Kuasa meridhai kami semua. Amin. 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 Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah selesai pelantikan pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa STKIP Sinar Cendekia. Selanjutnya, penandatanganan berkas yang akan dilakukan dari pihak pertama oleh Saudari Hajar Nabila selaku Ketua Umum BEM STKIP Sinar Cendekia dan pihak kedua oleh Bapak Syukur Daulay SSIMT selaku Kepala Bidang Kemahasiswaan. Baik, untuk acara selanjutnya, pelantikan anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa STKIP Sinar Cendekia periode 2020-2021 oleh Kepala Bidang Kemahasiswaan. Baik, terima kasih kepada moderator. Dan saya panggilkan bagi yang di Zoom silakan berdiri, bagi yang di sini silakan maju ke depan. Yang pertama adalah Anissa Fitri Zakia sebagai Ketua DPM. Kemudian anggotanya adalah Fatul Khabir, kemudian Aiza Zunan Azhara, ya, kemudian Albert Giovanni dan Okti Khairun Nisa. Diharapkan untuk berdiri. Baik. Sebelumnya, Pak menyampaikan bahwa terima kasih sudah bersedia menjadi anggota DPM dan hari ini akan dilantik. Sebelumnya Pak Suku bertanya dulu kepada mungkin perwakilan dan yang ada di sana, apakah siap dilantik menjadi anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa STKIP Sinar Cendekia? Siap. Oke. Baik. Siap. Jika sudah siap, silakan diikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dengan memohon rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dengan memohon rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang Maha Kuasa. Yang Maha dan Kuasa. didorong oleh hasrat.
dan didorong oleh untuk mewujudkan rasa kekeluargaan dan kebersamaan dan di kebersamaan kalangan mahasiswa dan mahasiswi di kalangan mahasiswa dan mahasiswi STKIP Sinar Cendekia. STKIP Sinar Cendekia. Maka dengan ini Kami selaku anggota DPM STKIP Sinar Cendekia STKIP Sinar Cendekia berjanji satu, taat kepada Allah dan Rasulnya. taat kepada Allah dan Rasulnya. Dua, menjaga akhlakul karimah dan mendukung dakwah Islam. Menjaga akhlakul karimah. Tiga, senantiasa menumbuhkan dan memupuk rasa kekeluargaan serta kebersamaan dengan seluruh mahasiswa dan mahasiswi STKIP Sinar Cendekia. Serta ikut berperan aktif dalam usaha mahasiswa dan mahasiswi STKIP Sinar Cendekia. 4. Mematuhi anggaran dasar, anggaran rumah tangga, serta garis besar haluan organisasi Dewan Perwakilan Mahasiswa STKIP Sinar Cendekia. Demikian janji ini kami ucapkan. Allah Subhanahu wa taala menjadi saksi. Semoga Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa meridhoi kami semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya penandatanganan berkas yang akan dilakukan dari pihak pertama oleh Saudari Aiza dan pihak kedua oleh Bapak Syukur Daulek SSI MT. Baik, ke acara selanjutnya, sambutan. Sambutan pertama oleh Ketua BEM STKIP Sinar Cendekia kepada Saudari Hajar Nabila, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam kehadirat Allah Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkat beliau kita berada di zaman yang sedang menderang. Lalu beliau adalah makhluk terbaik ciptaan Allah yang Allah berikan untuk kita semua. Sebagaimana dengan sunnah-sunnahnya yang bisa membawa kita untuk berada selalu di jalan Allah. Alhamdulillah untuk hari ini kepada rekan-rekan pengurus BEM STKIP Sinar Cendekia dan rekan-rekan pengurus Departemen DPM STKIP Sinar Cendekia, saya ucapkan selamat dan berterima kasih. Setelah ini kita akan berjuang bersama-sama untuk melakukan sebuah perubahan kembali. Untuk sebelum BEM sebelumnya pasti sudah banyak ya namanya kegiatan-kegiatan dan sebuah hal positif, hal-hal yang dimana bisa kita ulangin kembali dan kita bisa mengambil kembali hal tersebut, lalu kita berinovasi lagi untuk menjadi lebih baik.
Selanjutnya, kita juga ucapkan mohon maaf jika di depan nanti kita bakal bertemu yang namanya tantangan yang sulit ataupun yang susah. Itu mohon ingatkan selalu untuk kepada saya dan Hanifah. Dan jika keputusan itu ternyata ada kesalahan untuk diperbaiki, lalu saya pribadi akan berusaha untuk selalu jujur untuk dalam berorganisasi kepada kalian semua dalam mengambil sebuah keputusan. Dan saat ini adalah kesempatan kita semua untuk memulai inovasi yang baru, untuk memulai perubahan yang lebih baik lagi untuk kampus kita tercinta STKIP Sinar Cendekia. Selanjutnya di sini saya dan Hanifah akan membacakan visi BEM STKIP Prodi 2020-2021 beserta struktur-strukturnya. Berikut visi misi BEM STKIP Sinar Cendekia Prodi 2020-2021. Visi mewujudkan BEM STKIP Sinar Cendekia sebagai perintis revolusi gerakan mahasiswa dan berakhlak mulia, berintegritas dan berdedikasi, kritis dan berwawasan luas, serta terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Lalu misinya mengoptimalkan kerjasama yang efisien dan solid di lingkungan internal dan eksternal Sinar Cendekia, menanamkan, menghidupkan, dan menyebarkan nilai-nilai keislaman serta akhlak dalam setiap isi kehidupan kampus. Ketiga, menumbuhkan prinsip integritas dan mengembangkan langkah pengabdian mahasiswa Sinar Cendekia dan Indonesia. Secara aktif memfasilitasi, mengembangkan daya pikir, daya cipta, minat, dan potensial demi terwujudnya iklim kampus yang berbudaya. Mendorong mahasiswa untuk dapat mengenal, memanfaatkan, dan menginisiasi ilmu pengetahuan dan teknologi untuk tujuan-tujuan yang mulia. Selanjutnya, di sini ada struktur dan berikut juga nama-namanya dari departemen masing-masing. Yang pertama, di sini ada bidang harian. Boleh, selanjutnya aku serahkan kepada Hanifah. Oke, jadi di Badan Pengurus Harian dari BEM STKIP Sinar Cendekia, yang pertama itu ada Ketua Umumnya Hajar Nabila Ar-Rasyidah dari Prodi Pendidikan Matematika Prodi Pendidikan Matematika tahun 2018, dan ada saya Hanifah Rasna Khairunisa dari Prodi Pendidikan IPA tahun 2018. Di bawah kami ada Ahmad Muzaki sebagai controller. Controller ini berfungsi dalam mengawasi dan mengevaluasi kegiatan yang dilakukan oleh semua biro dan departemen BEM STKIP Sinar Cendekia, dan juga bersama badan pengurus harian yang lain, controller merumuskan kebijakan strategis yang perlu dilakukan oleh BEM. Posisi controller ini nantinya dipegang oleh Ahmad Muzaki dari Prodi Pendidikan IPA tahun 2018. Lalu di samping Ahmad Muzaki ada sekretaris dan bendahara BEM STKIP Sinar Cendekia. Dari bendaharanya sendiri ada Fitri Istiana Guru Nasution dari Prodi Pendidikan IPA tahun 2018. Dan ditemani dengan Anjaila Sumawanti dari Prodi Pendidikan IPA tahun 2019. Terus di sekretaris, nanti di sekretaris 1 ada Fioni Veronica dari Pendidikan IPA tahun 2018, dan juga Koridia Fatmala dari Prodi Pendidikan IPA tahun 2019. Di bawah dari Badan Pengurus Harian ini nanti akan ada bidang dan departemen. Bidangnya sendiri di BEM STKIP Sinar Cendekia ada 4 bidang.
yang dikepalai oleh masing-masing satu orang. Untuk bidang internal sendiri, kepalanya ada Reza dari Prodi Pendidikan Matematika tahun 2019. Terus bidang eksternal ada Ahmad Musin dari Prodi Pendidikan Matematika tahun 2019. Untuk bidang kemahasiswaan nanti ada Siti Mansyarah dari Prodi Pendidikan IPA tahun 2018. Terus untuk bidang pengembangan minat bakat ada Fadila Putri Sugianto dari Prodi Pendidikan IPA tahun 2018. Sekarang pembagian departemen berdasarkan 4 bidang tadi. Untuk bidang pertama, bidang internal. Departemen yang pertama adalah adalah Biro Penelitian dan Pengembangan yang dikepalai oleh Muhammad Zaki Darujatun dari Pendidikan Matematika tahun 2019. Di bawah Muhammad Zaki Darujatun ini ada ada 3 orang anggota Biro Penelitian dan Pengembangan, yaitu Luciani Hasibuan dari Prodi Pendidikan IPA 2018 dan juga Lantera Hasibuan dari Prodi Pendidikan IPA 2019 dan juga Abdul Kohar dari Prodi Pendidikan Matematika 2019. Masih di bawah bidang internal BEM, ada Biro Keuangan yang dikepalai oleh Ulfa Juliana dari Prodi Pendidikan Matematika tahun 2019. Di anggota Biro Keuangan ini ada Anissa Setiawati dari Prodi Pendidikan IPA tahun 2018, ada Konita dari Prodi Pendidikan IPA tahun 2019, dan ada Susi dari Prodi Pendidikan Matematika 2019. Selanjutnya adalah Departemen Media dan Hubungan Masyarakat yang berada di bawah bidang eksternal. Departemen Media dan Hubungan Masyarakat ini adalah departemen yang berfungsi sebagai wajah dari BEM STKIP Sinar Cendekia yang akan mempresentasikan BEM dan kampus STKIP Sinar Cendekia di mata masyarakat luas. Departemen ini bertugas untuk mengelola informasi yang masuk dan keluar dari BEM STKIP Sinar Cendekia, membantu bidang lain dalam memberikan sarana penyaluran informasi dan publikasi, serta melakukan rekam jejak kegiatan BEM STKIP Sinar Cendekia. Kepala Departemen Media dan Hubungan Masyarakat ini adalah Anung Pramadiantoro dari Prodi Pendidikan IPA 2019. Di bawah Anung ada Putri dari Prodi Pendidikan IPA 2019, ada Korina dari Prodi Pendidikan Matematika 2019, ada Masyito dari Pendidikan Matematika 2019, dan Cynthia dari Prodi Pendidikan Matematika 2019. Selanjutnya masih berada di bawah bidang yang sama, bidang eksternal, ada Departemen Sosial Masyarakat yang diketuai oleh Sultan dari Prodi Pendidikan Matematika 2019. Departemen Sosial Masyarakat ini merealisasikan pengabdian kepada masyarakat serta secara aktif, solutif, dan cepat tanggap menyikapi isu yang berkaitan dengan permasalahan sosial. Di bawah Sultan ada Lulu dari Prodi Matematika 2018, Maya dari Prodi IPA 2019, dan Sri Ayu dari Prodi Matematika 2019. Selanjutnya beralih ke bidang yang berbeda, yaitu bidang kemahasiswaan, terdiri dari Departemen Kerohanian, PSDM, dan juga ADKESMA, Advokasi dan Kesejahteraan Mahasiswa.
Di Departemen Kerohanian sendiri ada 2 kepala, yang satu itu kepala untuk ikhwannya dan yang satu untuk akhwatnya. Yang ikhwan dikepalai oleh Fatan Hidayah dari Prodi Pendidikan IPA tahun 2019, dan yang kepala perempuannya dikepalai oleh Mia dari Prodi Pendidikan Matematika tahun 2018. Di Departemen Kerohanian ini terdiri dari beberapa anggota. Ada Iqbal dari Prodi Pendidikan IPA 2019, Via dari Prodi Pendidikan IPA 2018, Arobi dari Prodi Pendidikan Matematika 2019, Hesti dari Prodi Pendidikan Matematika 2019, dan Pevri dari Prodi Pendidikan IPA tahun 2019. Selanjutnya masih berada di bawah bidang kemahasiswaan, ada Departemen Pengembangan Sumber Daya Manusia atau PSDM yang dikepalai oleh 2 kepala, yang satu untuk ikhwan dan yang satu untuk akhwatnya. Untuk kepala pengembangan SDM yang ikhwan ada Ruli dari Prodi Pendidikan 2019 dan Neng Siti Melati dari Prodi Pendidikan Matematika tahun 2018. Di Departemen Pengembangan Sumber Daya Manusia ini terdiri dari 5 anggota. Yang pertama ada Abdul Rashid dari Prodi Pendidikan Matematika 2019, Hamdani dari Prodi Pendidikan IPA 2019, Umi dari Prodi Pendidikan IPA 2019, Jihan dari Prodi Pendidikan IPA 2019, dan Siti Nurjana dari Prodi Pendidikan Matematika 2018. Selanjutnya masih berada di bawah bidang kemahasiswaan, ada Departemen Advokasi dan Kesejahteraan Mahasiswa yang dikepalai oleh Ayu Anjani dari Prodi Pendidikan Matematika 2018. Di Departemen Adkesma ini ada Era dari Prodi Pendidikan IPA 2019, Vika Prodi Pendidikan IPA 2018, Erna Prodi Pendidikan IPA 2018, dan satu lagi Munawaroh dari Prodi Pendidikan Matematika 2019. Selanjutnya untuk departemen yang berada di bawah bidang pengembangan minat dan bakat. Jadi di bawah bidang pengembangan minat dan bakat ini ada 2 departemen, yaitu Departemen Olahraga dan Departemen Seni Budaya. Untuk Departemen Olahraga sendiri dikepalai oleh Anto dari Pendidikan IPA 2019. Departemen Olahraga ini memiliki 4 anggota. Yang pertama Mukmin dari Prodi Pendidikan Matematika 2019, Irfan dari Prodi Pendidikan Matematika 2019, Jalal dari Prodi Pendidikan Matematika 2019, dan Rofikon dari Pendidikan IPA 2019. Dan departemen terakhir di dalam susunan BEM STKIP Senar Cendekia periode 2020-2021 ada Departemen Seni Budaya yang dikepalai oleh Putri Melani dari Prodi Pendidikan Matematika 2018. Di Departemen Seni Budaya ini terdapat 5 anggota departemen. Ada Winda dari Matematika 2019, Nurdiana dari Prodi Pendidikan Matematika 2019, Rika dari Prodi Pendidikan Matematika 2019, Hana dari Pendidikan Matematika 2019, dan Febri dari Prodi Pendidikan IPA 2019. Itu dia tadi struktur BEM STKIP Senar Cendekia untuk periode 2020-2021. Jadi selama 1 tahun ke depan nanti akan ada 9 departemen yang dikepalai oleh 4 kepala bidang. Semoga setelah ini kita bisa saling tahu bagaimana BEM sekarang. Terus misalnya nanti akan di-share lagi di dalam Instagram BEM STKIP Senar Cendekia @BEM STKIP_SC.
Cukup sekian dari kami berdua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua dan Wakil Ketua BEM STKIP Sinar Cendekia. Sambutan selanjutnya oleh Ketua DPM STKIP Sinar Cendekia kepada Saudari Andisa Fitria Zakia. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Profesor Ratno, yang terhormat Bapak Rektor STKIP Sinar Cendekia, Bapak Suyanto, yang terhormat Bapak Kemahasiswaan STKIP Sinar Cendekia, Bapak Syukur Daulay, yang terhormat Ibu, Bapak dan Ibu guru para dosen STKIP Sinar Cendekia yang hadir pada pelantikan pengurus BEM dan DPM periode 2020-2021, dan yang terhormat pengurus demisioner serta partisipan yang hadir dalam acara pelantikan pada hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wasallam. Amin amma ba'du. Puji syukur saya ucapkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya kita semua bisa berkumpul di acara pelantikan pengurus BEM dan DPM periode 2020-2021. Sebelumnya terima kasih kepada moderator atau seksi acara yang telah mengizinkan saya untuk memberikan sambutan pada kesempatan kali ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dan saya ucapkan selamat untuk para pengurus yang telah dilantik, baik itu pengurus BEM ataupun pengurus DPM. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala, saya diberikan kesempatan untuk mengemban suatu amanah dan tanggung jawab yang tentunya amanah dan tanggung jawab ini menjadi modal saya ke depannya untuk mengembangkan diri sekaligus menjadi ladang amal untuk saya ke depannya. Dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya untuk kedua orang tua, keluarga, dosen, teman seperjuangan, kakak-kakak, dan rekan-rekan yang lain yang terus mensupport dalam keadaan apapun. Semoga atas kepercayaan serta doa yang telah diberikan, saya bersama rekan-rekan pengurus DPM bisa mengemban amanah ini dengan baik. Insya Allah saya ke depannya akan berusaha dan berjuang untuk kemajuan DPM itu sendiri. Mungkin hanya itu sambutan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Andisa Fitri Zakia. Memasuki acara yang ke-10, sambutan Kepala Bidang Kemahasiswaan STKIP Sinar Cendekia kepada Bapak Syukur Daulay SSI MC. Dipersilakan. Cek sound. Sudah jelas? Jelas ya suaranya? Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wala udwana illa 'alal zalimin. Ayyuhal muslimun, hayal ikhwah, wa hayyikum bi tahiyatil Islam wa tahiyatil Islam hiya salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Alhamdulillahalamin wa dahu wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pertama-tama, mari kita ucapkan syukur Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Dan salawat dan salam kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Profesor Ratno Nuryadi, MN,
yang mungkin berhalangan hadir pada sore hari ini, dan juga Bapak Yanto, Wakil Bidang Akademik, kemudian Pak Aris, Wakil Bidang Biro Administrasi Kemahasiswaan dan Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan. Kemudian juga yang saya hormati Bapak Ibu dosen yang hadir di Zoom, dan juga yang saya hormati juga adik-adik sekalian, yang saya sayangi juga adik-adik sekalian yang ada hadir di sini, baik yang live di sini maupun yang ada di rumah. Jadi memang ini enaknya ya, kalau kita mengajar itu sering ketemu sama anak-anak muda, ya, sehingga kita kadang-kadang kita merasa muda lagi, ya, gitu ya. Ini panitia mana? Sebelum Pak Syukur lanjut, saya pengen nanya dulu, ini saya berapa lama nih bicaranya? Karena saya bisa 2 jam nanti kalau dikasih stop. Nggak serius ya, mana panitia? Berapa lama bicaranya? 10 jam? Berapa? Oh, 10 menit. Kok singkat sekali. Itu mah. Ya oke dah, begini ya. Yang Pak Suhu sampaikan di sini begini. Yang pertama, seperti yang saya sampaikan, para ulama itu selalu memulai hadis dengan hadis pertama, yaitu tentang wa innama likulli imrin ma nawa. Kita harus selalu mengecek niat kita. Nah, karena kalau niatnya salah, maka akan banyak protes ya. Akan banyak keluh kesah dan lain-lain. Maka oleh karena itu, saya mengajak saya pribadi dan kita semuanya untuk kembali meluruskan niat kita ketika kita bergabung di sini. Yang kedua, yang saya sampaikan begini. Ada perbedaan ya antara jabatan dan prestasi. Kalau seseorang angkatan militer dilantik mendapat jabatan baru, dikasih jabatan di mana? Di sini ya, pangkatnya ya. Ada di pundak. Dan kalau dia dapat prestasi, ditaruh di dada, ya bukan? Penghargaan. Itu kenapa? Mungkin harus paham satu hal. Bahwa yang namanya jabatan itu adalah sebuah beban. Di pundak, beban. Mungkin kalau prestasi bisa kita banggakan. Tetapi kalau sebagai seorang muslim, ya mirip-mirip sebenarnya, bahwa ketika ada amanah baru, jabatan baru adalah sebuah beban. Tetapi prestasi kita boleh bangga, tapi cukupnya saja. Dalam artian, bahwa tidak peduli sebenarnya apa jabatan teman-teman sekalian, tetapi apa kontribusinya. Saya mungkin pernah tahu ya, mungkin adik-adik sudah tahu kisah Uwais Al-Qarni. Yaitu ya seorang yang soleh ya, sampai dikatakan judul tulisannya adalah Bilanya Manusia Langit. Karena terkenal di langit, tetapi tidak terkenal di dunia. Itulah buah keikhlasannya. Dia berperan besar dalam sejarah Islam gitu ya, sampai diceritakan karena keikhlasannya. Tetapi tidak dikenal banyak orang sebelumnya. Bahkan suatu waktu gitu ya, Umar bin Khattab selalu menunggu kedatangan Uwais Al-Qarni. Kenapa demikian? Karena dahulu ketika Rasulullah SAW masih hidup berpesan kepada Umar, Abu Bakar, Utsman dan Ali juga bahwa nanti carilah seseorang yang bernama Uwais Al-Qarni dan mintalah doa kepadanya. Jadi setiap musim haji, Umar bin Khattab selalu mengecek jamaah haji datang dari Yaman. Dan itulah mencari yang bernama Uwais Al-Qarni. Suatu waktu ya, Uwais Al-Qarni ada di jamaah haji gitu ya. Terus Umar bertanya, apakah ada yang bernama Uwais Al-Qarni? Ada, itu tukang bersih-bersih kuda kami. Terus Uwais Al-Qarni dipanggil oleh Umar. Umar juga heran, ini juga gitu ya. Dilihat ciri-cirinya gitu ya. Waktu itu dia kena penyakit sebenarnya. Penyakit sampai akhirnya ada bekas lukanya. Dan itulah yang harus tanda bahwa ada bekas bulatan hitam, bekas penyakit di belakangnya. Akhirnya Umar melihat dan itu benar orangnya, dipanggil. Dan mereka bertemu secara rahasia. Sampai akhirnya, seperti Rasulullah, Umar meminta doa. Doakan aku masuk surga kepada Uwais Al-Qarni. Waktu itu akhirnya Uwais mengatakan, saya akan mendoakan kamu, khalifah, tetapi satu syarat. Jangan sampai pertemuan ini bocor. Gitu. Karena aneh juga ya, dia sebagai seorang tukang bersih kuda, tetapi dia bertemu dengan seorang khalifah, presiden waktu itu. Biasa ya. Kalau zaman sekarang mungkin udah viral itu ya.
Nah, tetapi tidak seperti itu, dalam artian dirahasiakan. Ini sebuah keikhlasan. Mungkin banyak aktivitas kita yang tidak terekam, yang tidak perlu diupload ke sosmed gitu ya. Tetapi disitulah, karena saat ini anak sekalian, nilai menyembunyikan amal ini saat ini sudah mulai berkurang di antara kita karena hiruk-pikuk selebritisme, dalam artian hiruk-pikuk popularitas. Kita semua ingin orang tahu apa yang kita lakukan. Kita ada semacam tren di anak muda saat ini, ada kebutuhan baru yang bernama pengakuan. Kalau Pak Sukri emang nggak, dulu sebelum mungkin nggak terlalu perlu gitu, tapi saat ini itu butuh pengakuan, butuh jempol orang. Gitu. Jadi oleh karena itu, kita katakan tadi, kembali tadi menjaga keikhlasan, nah tadi ada jabatan, ada kontribusi. Yang Allah nilai amalnya. Sekecil apapun amal teman-teman sekalian, jangan merasa ini karena semuanya adalah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, itu yang kedua ya, sampainya tadi antara jabatan dan amal yang dilakukan. Jadi tidak peduli apapun jabatan Anda, tetapi apa yang Anda lakukan. Dan yang kedua adalah begini, saya mau terima kasih kepada kalian semuanya sudah bersedia menjadi pengurus BEM dan juga anggota DPM. Mungkin saya sebut ke hadis dikatakan anfa'uhum linnas. Khairukum anfa'uhum linnas, bahwa sebaik-baik kamu adalah mereka yang bermanfaat bagi yang lain. Jadi yang kedua juga saya sering menyampaikan, mungkin saya benar, dalam surah Yasin 12, inna nahnu nahlul mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin, bahwa segala sesuatu itu kami catat amal dan juga bekas-bekas amal tersebut. Jadi kalau kalian saat ini bisa menanam kebaikan, karena inilah BEM kedua, maka kalian harus membuat sebuah kebaikan untuk BEM ketiga dan keempat dan selanjutnya. Ya makanya as-sabiqun al-awwalun, atau orang pertama merancang sesuatu, itu akan pahala lebih banyak. Kenapa? Akan diikuti orang selanjutnya. Inilah kenapa kenapa para tabiin itu pahalanya banyak. Kenapa para sahabat itu pahalanya banyak? Kenapa? Mereka orang-orang yang pertama dan kita mengikuti mereka. Nah, jadi sama ini, kalian ini kan STKIP masih muda ya. Nanti STKIP akan berumur panjang, mungkin bisa ratusan tahun atau mungkin ribuan tahun. Ketika kalian menancapkan sebuah kebaikan yang masih dipakai oleh orang setelah kalian, maka insya Allah gitu ya, itu akan menjadi amal baik. Ya sama dengan dakwah kita dalam dakwah Islam gitu ya. Ketika kita membangun sebuah komunitas yang baik dari nol, dari awalnya buruk menjadi baik, dan itu menjadi tempat yang baik bagi orang lain, maka itu akan menjadi amal terus-menerus sampai kita kapanpun. Nah itu, jadi adalah yang saya sampaikan tadi, semoga dengan wadah, dengan melalui sarana yang bernama BEM, DPM, atau UKM yang lain, mudah-mudahan kita bisa beramal dakwah, bisa beramal untuk mendapatkan syukur Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, mungkin yang selanjutnya Pak sampaikan bahwa di sini jadikanlah BEM dan STKIP, BEM sama DPM ini atau mungkin UKM yang sudah ada itu untuk menjadi sarana ya untuk sarana berlatih soft skill ya. Jadi kalau dalam bahasa ada dua hal yang agak penting di sini yang sekarang tren itu namanya semangat kompetisi. Apa itu kompetisi? Yang dalam Al-Quran disebut dengan fastabiqul khairat. Kalau Pak sampaikan bahwa fastabiqul khairat dalam Al-Quran itu adalah berlomba-lomba dalam kebaikan, itu kalau kita definisikan bukanlah kompetisi, tetapi kompetisi. Maksudnya apa? Berkooperasi dan juga berkompetisi. Jadi kita menjadi seorang yang bisa berprestasi secara single player dan juga bisa menjadi seorang team player. Jadi kita bisa memberikan kontribusi secara mandiri, juga bisa memberikan kontribusi secara kelompok. Jadi dalam artian kita mampu bekerja sama dengan siapapun, termasuk orang yang tidak kita suka. Ayo, beratnya tuh. Bisa mengelola konflik gitu. Tiba-tiba ada perbedaan pendapat. Bisa menyatukan. Jadi ini kita harus bangun semangat ini. Karena umat ini, saat ini Anda sekalian, butuh orang-orang yang seperti itu. Bisa berpikiran terbuka, menyatukan semua gerakan Islam. Karena kalau tidak, Islam akan terpecah gitu. Nah, jadi ini kalian berlatih di sini. Mungkin nanti ada sedikit dinamika, konflik itu biasa saja. Intinya jangan sampai, mohon maaf saya benci, tetaplah saling mendoakan. Jadi kalau ada teman kalian yang kalian suka, doakanlah. Tiba-tiba dia nggak pernah dirapat, terus pas rapatnya pas lagi pelaksanaan protes bisa aja ya. Kita lagi ada rapat, ada panitiaan gitu. Orang ini pernah hadir, tapi pas saya kerja, kok gini gitu. Yang sudah dibahas di rapat, tapi nggak pernah hadir gitu. Tapi itulah jaga keikhlasan kita sekarang tadi agar Allah memberkahi kita semuanya. Jadi intinya itu pesan dari Pak Su untuk kalian semuanya ya. Yang pertama tadi adalah jaga, kita cek kembali niat kita. Yang kedua adalah tadi agar kita
mengutamakan amal daripada posisi ya. Nah, amal kita yang ketiga adalah kita berterima kasih ya. Semoga Allah menjadikan kalian ini sebagai sarana untuk memperbaiki diri juga ya. Yang mengembangkan diri. Yang ketiga adalah membangun semangat kolaborasi dan kompetisi. Mampu berkolaborasi dan berkompetisi. Dan intinya terakhir saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada anggota DPM yang diketuai oleh Anissa Fitri Zakia atau Caca. Mudah-mudahan nanti untuk tugas selanjutnya bisa kita diskusi lebih lanjut ya. Intinya sementara ini memang DPM juga masih baru lahir ya, jadi akan terus bertumbuh dan juga BEM-nya sudah ada dahuluan gitu ya. Jadi nanti silakan berkoordinasi saja, tidak akan ada yang terlalu birokratif saat ini gitu ya. Nah, terus nanti bagi kalian, bagi kalian nih, sampaikan yang ingin membentuk UKM ya. Ini kita masih sebentuknya peminatan atau apapun, silakan berikan ke Pak Syukur strukturnya dan tujuannya apa. Itu saja. Untuk saat ini ya, sebelum DPM membuat garis yang jelas gitu ya. Nanti kalau DPM bikin bisa perlu ini, perlu itu ya. Nah, jadi untuk sementara, misalkan jika ada yang ingin untuk peminatan, contoh saat ini sudah ada PSTD yang diketuai oleh Muhsin ya. Untuk PSTD itu pencaksilat ya, pencaksilat. Katanya oh ya, tetapi pembinanya Muhsin. Nah, gitu gimana? Atau pelatihnya kamu ya? Oke. Jadi gitulah intinya. Ya, saya kenal sama Muhsin soal lagi. Oke, ketanya Hanung sekarang. Hanung. Nah, jadi yang lain juga kalau ada kegiatan contoh, kalau mau ya, pokoknya apa gitu ya, terserah apa bentuknya. Umpamanya English Society gitu boleh juga, gitu ya. Atau Russian Club, ada Rusia ya. Tapi diformalkan gitu ya. Nanti yang selanjutnya mudah-mudahan ya, silakan disampaikan ke Pak Syukur. Kalau ada nanti insya Allah kita proses. Intinya kita membuka ruang untuk kalian berkreasi, ya selama itu yang positif. Oke? Karena seperti udah dikasih kode ini mau selesai gitu ya. Ya, saya ucapkan. Belum ya? Oh, bukan. Ya, baik. Dari Pak Syukur itu saja kira-kira. Intinya jika mungkin kalau ada kain yang basah gitu ya, jangan disimpan dalam peti ya. Jangan disimpan dalam koper ya. Jika ada kata yang salah, jangan baper ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Syukur Daulay atas segala nasihat-nasihatnya. Selanjutnya kepada acara ke-11 pembacaan doa oleh Saudara Iqbal. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakiran hamdan naimin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal minna salatana wa syammana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarrana wa takhashana wa tamim taqsirana ya rabbal alamin. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa tanfil jasad wa jadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakratil maut wa najatan minan nar wa afnal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbikal rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada Saudara Iqbal. Hadirin yang saya hormati, acara demi acara telah terlampaui. Kita tiba saatnya pada rangkaian acara yang terakhir, yakni penutup. Marilah kita tutup acara pelantikan pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa dan Dewan Perwakilan Mahasiswa STKIP Sinar Cendekia periode 2020-2021 dengan bacaan hamdalah.
Saya selaku pembawa acara dan seluruh panitia penyelenggara, apabila ada sikap dan tutur kata yang kurang berkenan di hati hadirin sekalian, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Betul lah. Keluarin dulu maksudnya. Udah kita udah foto-foto bareng. Gak usah. Oke. Terima kasih semua. Sehat-sehat di rumah. Stay safe. Di laptop kan? Semangat buat semuanya. Wajahnya dikeliatin dong. Oh, ini dulu. Ayo boleh. Nggak kelihatan ini. Cuma nama-nama doang. Nama doang. Bisa. Langsung aja screenshot aja. Iya, di situ tadi.